Shalom, selamat pagi. Saya mau berterima kasih kepada Panitia Tomang Chapter dan Pak Hendra Lesmana yang membawa saya ke sini. Dan saya mau ucapkan syukur semuanya sehat ya. Dan saya mau perkenalkan istri saya, namanya Juliana Lukas. Jadi saya juga tadi Pak Agus bilang, jangan jauh-jauh sama Tuhan. Dan saya juga tidak mau jauh-jauh dengan istri saya. Makanya saya selalu bawa istri saya kemana-mana pun juga. Dan saya juga sebagai gentleman, saya mau mengucapkan ladies first untuk kesaksiannya. Saya. Yang begini nih langsung dilempar. Silakan Dalik. Oke, thank you sebelumnya. Saya rasa lebih enak saya di bawah kali ya. Bebas ya. Untuk menghemat waktu saya dikasih temanin aja ya sayang, jangan kemana-mana ya. Pegangan tangan nggak apa-apa dong, jangan jealous ya. Oke, gerah juga digandeng gitu terus. Hari ini kita lepas aja ya sayang ya. Oke, next time no more ya. Cuman di sini aja. Oke, untuk menghemat waktu saya dikasih waktu hanya 20 menit. Mungkin sebagian sudah mendengar dari kesaksian saya waktu di Australia, dari rekamannya ya. Saya mau menceritakan kesaksian saya tentang sebelum dan sesudah kita melibatkan Tuhan dalam rumah tangga kita. Saya sebelumnya ada Yesus dalam rumah tangga kita, hidup amburadul, bener sayang? Rasanya yes. Jadi benar-benar hidup itu kayak neraka. Ya. Pokoknya ada persoalan, ada apa, nggak ada persoalan pun saya lewat aja langsung sebel aja bawaannya gitu. Saya ngapa-ngapain gerak-gerak ini sedikit atau gimana udah salah aja kayaknya. Begitupun. Untung tadi kamu lepasin tangan ini, saya masih ada Kristus loh. Enggak, saya jalan nih. Nah, jadi saya mau menceritakan bahwa waktu kita belum ada Tuhan, kita libatkan Tuhan dalam rumah tangga kita. Istilahnya nih suami istri, saya satu bacot, dia bisa dua bacot. Dia dua bacot, saya tiga bacot. Nah, jadi berantem tiap hari. Kita tidak ada kecocokan, ribut, hidup di dalam rumah tangga penuh seperti neraka. Ya, berantem terus pokoknya udah gak enak deh pokoknya. Bawanya mau pergi aja, gak pengen pulang, rasanya gak betah di rumah. Tapi apa yang terjadi sampai satu kali kami putuskan untuk bercerai. Nah, waktu mau udah perang, udah gontok-gontokan lah ya. Kita kalau ribut gak pernah bisa ngomong, diem, silent treatment. Adu gengsi deh di sana deh, siapa yang ngajak ngomong duluan. Saya percaya bapak-bapak di sini nggak ada yang seperti itu. Semua nggak ada yang ngaku. Nah, udahannya, jadi waktu itu kami putuskan untuk cerai. Siap, cerai, ayo. Siapa takut gitu, kayaknya udahlah, udah kayak neraka begitu. Tapi entah luar biasa Tuhan ya, segala sesuatu emang ya dahsyatnya Tuhan. Saya itu udah keadaan stres, saya punya baby waktu itu umur 7 bulan. Bisa tiba-tiba teman saya lagi pergumulan urusan surat cerai itu, tiba-tiba teman saya, Jul, kita ke gereja yuk Jul, kata dia. Ke gereja mana? Ke gereja Bethany, waktu itu ya ada gereja baru gitu, baru buka di Australia. Terus saya bilang, ngapain lu ke gereja? Saya bilang, maaf saudara-saudara di sini, saya dulu paling benci sama orang Kristen. Jujur, saya anggap orang Kristen tuh semua munafik, kayaknya surga punya dia aja, milik dia aja. Ya kan kalau ketemu orang nginjilnya, lu mesti percaya Yesus, ke gereja gini. Pasti kamu masuk surga. Jadi saya pikir emang surga cuma punya lu orang doang, orang Kristen aja gitu dulu. Nah bisa-bisa teman saya ngajak saya ke gereja Kristen. Waduh nanti dulu dah saya bilang, kok lu tumben, teman saya juga sebenarnya gak suka sama orang Kristen. Kok lu tumben jadi demen Kristen, saya bilang. Udah deh, ini gue diajak temen gue, kata dia. Waduh, khotbahnya luar biasa Jul, katanya. Tapi namanya manusia lagi stres ya. Udah ikut-ikut aja deh. Diajakin, pergilah, lagi depresi saat itu. Waktu saya masuk di gereja, tiba-tiba, udah puji-pujian saya juga lihat aneh, ini nyanyi-nyanyi tepuk tangan kayak begitu-gitu. Tiba-tiba pendetanya bicara begini, saudara-saudara, sebelum saya mulai khotbah pagi ini, Roh Kudus bicara sama saya kuat sekali. Saya percaya Roh Kudus gak bisa dibohongin, katanya, gak mungkin berbohong. Di tempat ini
Dia bilang, di tempat ini, di ruangan ini, ada satu ibu. Saya kebetulan datang sama teman saya bawa baby. Suami nggak ada dong, kan ribut ceritanya nggak ngomong. Saya bilang, ada satu ibu di ruangan ini yang dalam benak pikirannya sedang kacau. Dalam pikiran saat ini dia lagi berpikir untuk mengakhiri rumah tangganya, yaitu perceraian. Wah, waktu dia nyebut begitu, jantung saya langsung dek. Waduh, kok bisa ini benar? Satu saja ibu ini, ada satu. Bayangkan dia sebut spesifik, benar ya, cuman satu. Padahal banyak ibu-ibu yang lain gitu. Saat ini tiba-tiba di mimbar dia bicara. Saya seakan-akan saya percaya itu Tuhan yang berbicara lewat mulut pendeta ini. Dia langsung ngomong, anakku, jangan kamu lakukan ini. Jangan kau lakukan itu. Aku Tuhan Allahmu. Aku sedang mempersiapkan hidupmu menjadi alatku. Batalkan niatmu, perceraianmu itu, batalkan niat itu. Taati aku, taati aku. Waktu pendeta bicara, saya tahu itu seakan-akan yakin itu Tuhan yang bicara saat itu. Wow, luar biasa Tuhan. Saya nangis. Udah selesai, udah ini tenang, pulang. Biasanya boro-boro saya mau ngomong, ngajak ngomong, kita udah nggak ngomong lah, males gitu. Bisa-bisanya saya digerakkan, saya percaya juga itu Roh Kudus ya, kerjaan Roh Kudus untuk pergi ke telepon umum zaman itu. Pakai koin, masukin, suruh telepon ke rumah. Kok suruh telepon ke rumah? Ya udah, saya nurut aja dengan ini suara ya Roh Kudus itu. Saya angkat telepon, saya pencet, langsung dia angkat, pasti dia angkat kan, di rumah kita cuma berdua. Dia ngangkat, halo Fit, dia langsung, Juli di mana? Katanya. Oh, gue lagi di City. Di mana? Di Royal Garden Hotel. Tunggu ya, David jemput sekarang kata dia. Wow, tiba-tiba dia jemput saya ke Royal Garden di City itu. Di dalam mobil seperti tidak terjadi apa-apa. Jadi kita bisa ngobrol, bisa ini, seakan-akan tidak ada kejadian masalah yang statement kita mau katakan cerai itu. Nah, dari situ mulai komunikasi terjadi, sampailah Minggu. Saya pergi ke gereja lagi. David bilang, saya mau kemana? Ke gereja. Saya ikut dong, kata dia. Gue ikut dong. Gue elu kita. Ikut ya udah. Dia ikut ke gereja. Waktu di gereja, Pak Pendeta khotbah, David dilawat Tuhan, dia dijamah Tuhan, dia nangis di gereja. Waduh Tuhan, terima kasih, saya bilang nih laki gue nih, wow. Udah dong, minggu keduanya lagi tahu suamiku ini paling getol nyari duit. Kalau Sabtu, kalau di Australia, di sini kan para pengusaha semua ini ya. Di Australia tuh kita kerja buruh. Kerja ini kalau bisa ada 8 hari kali. Nah, tuntutan istri. Nah, akhirnya dia kerja Sabtu, apalagi Minggu, bayarnya bisa double, bisa triple, berapa kali lipat gitu loh. Tapi udah Minggu itu dia udah dijamah Tuhan, Minggu depannya lagi, saya juga masih nggak mau nanya, ikut yuk, sedikit gengsinya masih ada lah ya. Tahu-tahu saya bilang, kok lu tumben nggak pakai baju uniform kerjanya? Fit, mau udah pakai kemeja, lu nggak kerja? Enggak. Mau ikut ke gereja, kan ke gereja kata dia. Weh, akhirnya ikut ke gereja, di gereja ya terus, waduh. Akhirnya hari demi hari luar biasa ya. Tuhan itu di mana ada kesatuan, di situ Tuhan perintahkan berkat buat masuk ke dalamnya. Nah, singkat cerita, kita hidup dulu pas-pasan, bener. Udah sampai, ini saya persingkat ya karena durasi ya, jadi ngebut saya ceritanya. Sampai mulailah kita bisa cara Tuhan begitu ajaib, berkat mulai mengalir, berkat banyak hal ya, bukan hanya materi. Tapi di sini saya ngomong materi. Jadi mulai kita bisa beli rumah, kita bisa ada properti gitu. Luar biasa lah maksud saya makin hari. Nah, itu kan sebelum ada Tuhan, saya mau cerita babak belur. Sesudah ada Tuhan. Bedanya kalau sebelum ada Tuhan ada masalah, ribut pasti. Ada problem, duit kurang, ribut. Nah, itu umum lah manusia ya. Ada ini suami umumnya, saya nggak tahu di sini nggak ada.
Enggak ada yang ngaku maksudnya. Kalau misalkan lagi stres gimana, kayaknya istri mau nanya apa, udahlah jangan berisik lah gitu. Hal begitu pun bisa memicu kita jadi emosi juga, orang gue baik-baik nanyanya gitu loh. Jadi kita ribut, itu sebelum. Sesudah ada Tuhan terlibat dalam rumah tangga kita. Bukan berarti masalah tidak ada, masalah tetap ada. Kata Edward Chen, Tuhan tak pernah janji. Apa? Langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Nah, itulah Tuhan. Waktu ada Yesus dalam rumah tangga kita, masalah tetap terjadi. Mulailah masalah, cuman sekarang ada masalah datang, prinsip saya berarti mujizat datang. Ada masalah pasti ada mujizat. Iya dong. Mujizat bagaimana bisa datang kalau nggak ada masalah? Kita lagi sehat-sehat, mana mungkin kita minta kesembuhan? Berarti sakit baru kita lihat kesembuhan. Amin. Ada masalah datang, punya prinsip pemikiran, paradigma, Kang Tau Laile. Ya, jadi kalau ada orang minta tolong kita, wah susah gini, ujung-ujungnya duit dia mau minta. Saya selalu bilang, wis, thank you Kang Tau Laile. Kang Tau datang artinya Pak, mungkin Bapak. Nah, jadi masalah tetap terjadi, mulailah tapi beda. Waktu masalah terjadi, kita bergandengan tangan. Saya sedikit cerita tentang masalah yang saya hadapi. Mulai lagi enak-enaknya krisis terjadi, satu properti saya mau disita. Penyitaan itu tanggal 12 Januari, saya kayak rada ngebelakangin ini kurang enak juga ya Pak. Jadi 12 Januari itu penyitaan, saudara, saya sedikit singkat asal muasalnya. Saya itu setiap lewat tempat properti itu di jalan, jatuh cinta sama gedung itu. Sebelahnya kasino yang inilah, maksudnya bukan kasino di pusat, tapi di suburb itu, satu kota kecil gitu. Jadi setiap kali saya lewat tempat itu, hati saya terpaut sama properti itu. Saya bilang, Fit, kenapa ya kayaknya hati kayak seneng sama properti itu. Ya aminin aja deh, imanin gitu loh. Akhirnya setiap hari saya mesti lewatin properti itu, saya namanya ini ya iseng antara ngarep.com lah. Tiap kali lewat saya tumpangin gini, dalam nama Yesus, one day jadi milik saya. Terus lewat besoknya lagi, dalam nama Yesus satu hari jadi milik saya. Waduh, tapi jangan semua ya ngeklaim barang-barang ya bapak-bapak. Nah akhirnya saya bilang, dalam nama Yesus, sampai satu ketika saya lihat itu toko-toko baju pengantin. Saya itu background baju pengantin, mama saya bridal shop. Akhirnya saya memberanikan diri masuk ke dalam toko itu. Ternyata dalam toko itu nenek-nenek orang Greek, orang Yunani. Dia itu yang menjahit baju pengantin, udah tua gitu loh, tapi masih cantik gitu. Saya masuk, maksud saya mau ngajak berbisnis. Saya tinggalkan kartu nama, dia bilang saya belum bisa dulu bicara sekarang, kata dia. Udah, saya tinggalkan kartu nama, pulang. Beberapa hari kemudian orang ini telepon saya, Julie, bisa kamu datang ke sini kita bicara. Ya, akhirnya singkat cerita, deal lah terjadi, sistem konsinyasi, saya tidak usah nyewa tokonya, barang baju pengantin saya taruh di sana, dia menjual nanti bagi hasil. Nama dia Maria, ya. Jadi saya panggil, akhirnya cocok. Setiap hari kita berbisnis, penjualan itu oke, bulak-balik. Saya tiap hari mesti kunjungin dia atau seminggu berapa kali supaya kita bisa lihat hasilnya bagaimana. Dan saya mulai mengajar dia makan makanan Indonesia. Entar gado-gado, entar rendang, entar sate, dia seneng gitu loh. Nah lama-lama satu ketika saya sakit, saya nggak bisa datang ke sana. Saya ke dokter kasih saya resep. Waktu on the way mau ke apotik, saya pikir saya mampir dulu sebentar deh, say hello. Waktu saya masuk ke dalam itu, saya bilang, aduh Maria sorry, berapa hari terakhir saya nggak bisa ketemu kamu, saya tuh sakit. Ini saya mau beli obat ke kemis, ke apotik. Marianya bilang, coba saya lihat obatnya. Orang Greek suka tahu ngerti ini ya, obat mungkin dia udah mau lihat. Waktu dia lihat obat itu, resepnya, kertas itu dia bilang gini, Julie ini nama siapa? Saya bilang ya terang nama saya. Kenapa? Oh Julie, dia bilang. Langsung dia kasih pelukan ke saya katanya, kasih pelukan saya mau peluk kamu.
Saya peluk dia. Waktu saya peluk dia, saya percaya Tuhan bawa kamu ke tempat ini. Saya kaget, kenapa saudara-saudara? Dia langsung bilang gini, call me mom, panggil saya mami, kata dia. Langsung saya peluk, saya bilang mami, saya bilang. Ternyata kenapa hal itu membuat dia sesuatu banget? Karena nama ibu ini namanya Maria Lukas. Suaminya namanya Michael Lukas. Saya namanya Julia Lukas. nama saya Juliana Lukas. Nah dari situ dia telepon ke saudara-saudaranya, saya sudah punya anak perempuan, dia tidak punya anak kandung. Nah apa yang terjadi luar biasa Tuhan, one day satu kali dia bilang saya sudah mesti pensiun, saya mau pindah ke Greece, balik ke kampungnya. Kamu mau gak properti ini? Dalam hati mau banget, orang tiap hari gue tumpangin tangan tuh properti ya kan. Bilang mau gak? Tiap hari gue tumpangin tangan dalam hati. Tapi saya gak punya uang. Terus saya bilang saya gak bisa punya uang, pinjam bank juga gak bisa lah gitu kan. Terus Julie begini aja. Berapa? Orang bule sih tetap bule ya. Walaupun ngaku anak tetap bukan dengan apa gratis gitu. Kamu ada uangnya berapa? Berapapun ada kamu, sisanya kamu cicil aja sama saya, kata dia. Wow, kita langsung pergi ke lawyer. Lawyer bingung kali ya. Ini bule dua, hidung mancung satu. Ini Lukas kok hidungnya melesak gitu maksudnya. Kita Asia sendiri itu anak kok ini gitu. Akhirnya terjadilah properti itu diserahkan ke saya. Saya jadi mulai mencicil gitu loh. Dia udah balik ke kampungnya. Apa yang terjadi? Enak sama dia. Kadang-kadang kalau misalkan lagi keadaan kita lagi butuh duit, Mam, tahun ini gak usah bayar dulu ya. Soalnya saya lagi ada keperluan nih. Oh it's okay gitu loh. Jadi istilahnya vendor finance jadinya kita sama dia. Ya kan? Apa yang terjadi nih masalah? Di situ mah enak kan? Masih enak dengernya. Problemnya setiap kali perpanjangan kontrak, kita ada kontrak 5 tahun, perpanjang, sampai tiba-tiba ini nih yang ceritanya saya mau ceritakan, tekankan. Kakek ini sakit kanker. Dia itu usahanya semua dikasih sekretarisnya ngatur, keuangannya semuanya. Sekretarisnya dari dulu kayaknya agak ciong sama kita. Karena dia melihat si kakek ini apa-apa Julie David gitu, kayak baik bener gitu. Sampai dia sakit cancer, dia bilang gini, telepon, Julie, David, please, kamu cari bank aja. Kenapa? Sekretarisnya itu sudah kasih ultimatum tidak boleh perpanjang lagi. Jadi tidak boleh ada kontrak lagi, saya diminta suruh bayar cash. Properti itu. Wah, ya udahlah, kita ya udah, tapi kakek ini telepon, kakek ini bisa takut sama si sekretaris ini. Dia bilang, dia ancam, kalau kamu masih bantu Julie, saya akan lepas semuanya, kata dia. Kakek nggak berani dong, karena semua dipegang sama si ini yang ngatur gitulah. Akhirnya saya bilang udah nggak apa-apa, Julie kamu coba refinance, suruh cari bank. Luar biasanya saya cari bank, 4 bank semua nolak saya. Maksudnya biar pinjam dari bank balikin dia, udah beres gitu kan. Kalau enggak ini dah 4 bank tolak pinjaman itu. Apa yang terjadi? Saya yakin Tuhan itu, kita sepakat, kita gandengan tangan. David, tiap kali di depan David saya bilang, Fit tenang, Tuhan yang kasih, gak mungkin itu akan hilang, lenyap, gak mungkin saya bilang. Amin. Tapi di kamar mandi saya nangis, aduh ini David cinta bener, dia kan kita buka restoran Ubud kita restoran itu panjang lagi kesaksian berikutnya ya. Bagaimana kita tiap kali Pak Jokowi datang selalu kita yang servis dia. Jadi tiap kali Pak Jokowi mau ini kunjungan udah diteleponin terbang langsung. Kita layani dia untuk makanannya Pak Jokowi. Nah udahannya itu kalau misalkan tutup saya bilang nggak mungkin tutup. Tuhan dari awal sudah kasih tempat itu. Nah tapi saya tetap nangis. Nangis kesedih kalau misalkan hilang bagaimana. Oke udah ini ya. Ya sudahlah kalau gitu 3 menit lagi. Singkat cerita jam 12 itu mau disita. Saya berdoa, bank semua tutup pintu tidak bisa. Apa yang terjadi? Waktu saya berdoa tiba-tiba saya pulang ke Indonesia sebenarnya tuh saya ke-cut juga ini nih. Sorry jadi ini ya. Saya pulang ke Indonesia, saya andalkan Tuhan, saya percaya Tuhan,
caramu terlalu ajaib, saya bilang. Saya sudah berusaha dengan cara saya, tapi Tuhan punya cara yang lebih dahsyat. Ternyata tanggal 11, saya tuh harus terbang saya sudah di Indonesia, saya pulang dulu ke Indonesia. Tujuannya tanggal 11 saya terbang ke Australia, tanggal 12 antara penyerahan kunci, karena disita kan, tanggal 12 itu penyitaan. Antara penyerahan kunci atau mujizat terjadi. Tapi saya percaya mujizat pasti terjadi. Amin. Apa yang terjadi bisa tiba-tiba teman dikatakan tidak dekat, kenalan dari buron masuk rumah saya. Ini sebenarnya terlalu panjang. Buronan masuk ke rumah saya terima jam 3 pagi. Buronan ini tinggal sekitar 2 bulan di rumah saya. Dia ketemu teman lamanya udah sukses, dikenalkan ke saya gitulah ceritanya. Nah singkat cerita kita juga gak deket karena tinggalnya dia di luar kota. Boleh 5 menit lagi supaya ini ya. Nah dia tinggalnya di luar kota, apa yang terjadi itu, kenapa properti saya bank gak bisa kasih? Karena itu banci istilahnya, di jalan raya tapi gak bisa bangun high rise building. Itu Isa cuma bisa ruko, dalam hati saya salah beli nih pertama pikirannya. Cuma bisa ruko doang, gak bisa bangun gedung tinggi. Disitulah saya, di saat mau penyitaan terjadi, iman saya malah membangun visi. Saya bikin surat kepada Tuhan, proposal kepada Tuhan. Saya tulis, Tuhan, sutradara dunia aja kalau buat film selalu happy ending saya bilang, saya tulis. Apalagi engkau Tuhan di atas segala sutradara, di atas segala sutradara saya bilang. Tuhan properti itu engkau yang kasih. Kalau sampai hilang berarti tidak happy ending saya bilang. Apa yang saya bangun visi di saat mau disita? Saya bangun visi, saya bilang Tuhan saya akan rubah properti ini menjadi gedung apartemen saya bilang. Tapi logika gak mungkin, gak bisa bangun apartemen karena zoningnya, keperuntukannya. Tapi saya bilang saya tetap tulis, saya akan rubah gedung itu jadi gedung apartemen. Gak usah banyak-banyak deh Tuhan, 4 lantai aja saya bilang. 1 lantai 3 unit saya bilang. 4 lantai berarti 12 unit, saya tulis itu. 1 unit pasaran waktu itu 1,3 juta. Gak usah muluk-muluk deh Tuhan, 1 juta dolar aja saya bilang, kali 12 juta. Modal 300.000 saya udah ngecek sama builder. 300.000 kali 12 3,6. Pokoknya saya totalin, dikurangin penjualan modal dapat angkanya seret. Saya cuma bilang to be continue. Itu kan belum terjadi mujizat ceritanya. Udah saya pulang ke Indonesia. Di Indonesia dengan catatan tanggal 11 saya tanggal 11 10 saya terbang supaya tanggal 11 tiba, 12 penyerahan gitu loh. Kan 12 jatuh temponya. Apa yang terjadi? Bisa-bisanya tanggal 8 teman itu yang di luar kota itu telepon saya. Bisa ketemu gak kata dia. Saya bilang nanti dah abis gue pulang dari Australia dah. Emang lu buru-buru ke Australinya? Iya biasa, hidup ini adalah pergumulan. Saya bilang gitu, saya bercanda di telepon. Jul, apa pergumulan lu? Coba lu cerita dong sama gua. Waduh, masa lu mau denger? Saya bilang, lu bos gede, pada ada waktu buat dengerin. Gua mau denger Jul, kata dia, detail ya kata dia. Singkat cerita, setelah saya cerita sama dia, Jul batalkan, berangkat ke Australia lu batalin kata dia. Rabu, Senin saya ketemu, Rabu dia suruh batalin. Gua mau ke Jakarta sekalian ada meeting, gua mau ketemu lu kata dia. Dalam hati mana ngapain gua ketemu lu, hahaha. Sedangkan malam saya kan udah mesti berangkat gitu hari Rabu. Anehnya saya belum beli tiket pesawat. Tiba-tiba Roh Kudus gini, sombong banget. Orang mau ngajak ketemu, pesawat lu kan malam jam 11:30 gitu. Dia kan ngajak ketemu lu jam 2. Oh iya ya masih ada waktu, ya udah. Saya pergi janjian sama dia. Tanggal 10 saya ketemu dia. Tanggal 12 penyitaan. Tanggal 11 di rekening saya masuklah duit $2 juta. Thank you Jesus. Kenapa orang ini telepon saya? Ternyata apa yang terjadi? Dia mau cari konfirmasi. Dia itu sebelumnya lagi holiday di Amerika, satu keluarga. Masa dia bilang, saya pengen nanya dia, apa yang membuat lu bisa kasih uang itu uang besar lu? Hari gini uang bukan uang kecil. Jul, kenapa gua lakukan ini? Lu tahu gua lagi holiday di Amerika. 2 malam gua dibuat gak bisa tidur sama Tuhan dia bilang.
Kenapa dibuat gak bisa tidur sama Tuhan? 2 malam itu Tuhan bisikin gua terus, sampai gua gak bisa tidur. Ngomong apa Tuhan? Dia bilang gini, kamu harus tolong Julie. Kamu harus tolong Julie. Dia bilang Julie itu orang benar, amin. Saya GR lah ya. Julie itu orang benar, kata dia. Kamu harus tolong Julie. Jadi dia telepon saya untuk minta konfirmasi kalau mau ditolong berarti ada pergumulan dong, ada masalah. Waktu saya ceritakan, tahu gak? Sebenarnya waktu dia nolong saya, bisnis dia lagi goncang. Ekonomi finansial dia lagi problem, tapi dia belajar taat sama Tuhan. 2 juta masuk ke rekening saya. 2 juta itu langsung on time tanggal 11 ini 12 penyerahan langsung pengiriman, dia ngatur pengiriman duit dari Indonesia ke sana kan gak gampang gitu. Dia ngatur semuanya, bang, selesai. 2 juta itu beres. Nah, boleh sedikit 5 menit lagi ya, biar tanggung ini. Soal bangun saya tulis proposal sama Tuhan. Peace, udah cepetan. Supaya tanggung gitu loh. Nah, apa sampai di mana tadi itu? Oh, soal proposal yang saya sedang membangun visi itu yang saya tulis, bukan hanya tulisan aja, Tuhan terlalu dahsyat. Apa yang terjadi? Surat yang saya tulis ke Tuhan tiba-tiba saya terbang, lawyer saya yang settlein, sertifikat di tangan lawyer saya kan. Saya 2 minggu kemudian saya mesti balik ke Australia, David soal di Australia. Saya bilang sama Tuhan doa saya, Tuhan, oh saya dengar ada yang bisik-bisik ngomong nyebut satu namanya Ted. Si Ted ini salah satu wali kota, mantan wali kota orang Chinese. Satu-satunya mantan itu sekarang dia sudah bergerak di bidang rezoning. Punya kuasa untuk berubah keperuntukan. Saya dengar begitu namanya Ted, saya langsung cek di internet, oh tampangnya kayak begitu ya si Ted ini gitu loh. Nggak meyakinkan kayak mafia tampangnya gitu. Udah. Saya berdoa, Tuhan saya bilang, kali ini keberangkatan saya pulang ke Australia, 1, saya mau ambil sertifikat saya dari lawyer saya, kan sudah lunas. 2, kalau itu kehendakmu Tuhan, saya dengar ada yang namanya Ted ini, dia ini yang punya kuasa untuk urusan rezoning, saya bilang. Tuhan terlalu kecil, terlalu muda bagimu untuk mempertemukan saya dengan orang ini, kalau itu kehendakmu saya bilang. Apa yang terjadi? Hari Senin saya amin udah selesai, terbanglah saya ke Australia. Saya terbang nyampe hari Senin. Tiba-tiba temen lama gak pernah ketemu David. Nanya Julie gimana kabarnya, bilang tuh si Julie baru nyampe. Saya tiap kali pulang pesawat saya gak bisa tidur, saya tidur seharian. Saya bangun, David bilang, Jul, itu ada tuh si Fung mau ketemu lu kata dia. Tadi ketemu bla 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 bla. Terus mau ajak temennya tuh namanya Ted katanya. Saya kaget. Di hati saya, hah? Itu kan nama yang apa iya orangnya itu? Kan bisa aja namanya sama orangnya beda. Tiba-tiba saya bilang iya deh, datang ke Ubud aja, datang ke restoran. Si Tednya datang ke restoran. Waktu datang si Tednya itu di belakangnya teman saya. Jadi diajak ke restoran itu sama teman saya. Luar biasa Tuhan. Tuhan ketemukan saya dengan Ted ini. Zoning ceritanya berubah. Apa yang terjadi waktu saya ceritakan, saya dengan hikmat Tuhan, Tuhan taruhkan saya sampaikan ini tentang zoning itu. Dia langsung, Julie kamu tahu, saya sebenarnya gak boleh cerita hal ini. Karena itu bisa merusak ya, karena orang bisa berbondong-bondong beli area itu. Dia bilang Julie karena kamu cerita soal zoning ini, saya ini sedang proses rezoning area ini, dia bilang. Saya yakin alamat ini kamu termasuk, tapi saya gak inget, kasih saya waktu. Besok dia ini ke kantor, dia ngotot mau ketemu saya lagi, datang ke Ubud bawa amplop. Julie baca ini, waktu dibuka alamat saya yang zoningnya berubah Pak. Begitu ceritanya. Tadi saya minta apartemen 12, ternyata Tuhan kasih berapa lantai, saya minta 4 lantai, dikasih Tuhan 9 lantai. Wow. Saya mintanya 12 kan, 12 dibalik jadi berapa? 21 apartemen unit. Itulah ceritanya Tuhan, kita terlalu dahsyat ya, silakan.